Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Matematika SMK Negeri 1 Tapalang bersama saya Pak Supriyadiaco. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membangun konsep matriks. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang matriks, terlebih dahulu anak-anak sekalian harus mengetahui apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Jadi anak-anak sekalian nantinya akan dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Kemudian kedepannya anak-anak sekalian juga akan dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai. Kemudian bagaimana caranya anak-anak sekalian bisa memahami konsep matriks? Nah, sekarang coba anak-anak sekalian perhatikan susunan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Sebagai contoh, misalnya susunan buku yang ada di atas meja, atau susunan buku yang ada di dalam lemari, atau bisa juga posisi anak-anak sekalian saat berbaris di lapangan, atau bisa juga susunan keramik yang ada di lantai seperti yang terlihat pada gambar di layar ini. Jadi tentunya anak-anak sekalian dapat melihat bahwa susunan tersebut itu dapat berupa pola baris ataupun kolom. Jadi bentuk susunan berupa baris dan kolom ini akan melahirkan konsep matriks yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Anak-anak sekalian, sebagai contoh lainnya adalah susunan angka dalam bentuk tabel. Jadi pada sebuah tabel itu terdapat baris atau kolom. Banyak baris ataupun kolom itu bergantung pada ukuran tabel tersebut. Jadi ini juga sudah merupakan gambaran dari sebuah matriks. Agar anak-anak sekalian dapat segera menemukan konsepnya, mari perhatikan beberapa gambaran dan juga permasalahan berikut ini. Sebagai gambaran awal mengenai matriks, mari kita cermati uraian berikut. Misalnya diketahui harga tiket masuk suatu museum berikut ini. Jadi ini ada tabel harga karcis, kemudian di sini ada untuk anak-anak dan ada untuk orang dewasa. Kemudian di bagian sini ada hari Minggu atau hari libur, dan yang di bagian sini hari biasa, yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi misalnya harga karcis untuk anak-anak pada hari Minggu itu Rp5.000, sedangkan pada hari biasa yaitu Rp3.000. Sedangkan untuk orang dewasa harga karcis pada hari Minggu atau hari libur itu Rp15.000 dan pada hari biasa itu hanya Rp10.000. Jadi data di atas itu dapat disajikan kembali tanpa harus di dalam tabel seperti berikut. Jadi data yang ada di atas ini itu bisa kita tulis ke dalam bentuk seperti ini. Jadi datanya kita tulis seperti ini, disesuaikan dengan yang ada di atas, 5.000, 3.000, 15.000, 10.000. Kemudian itu diapit oleh tanda kurung. Jadi ini namanya kurung siku. Atau bisa juga ditulis seperti ini, diapit oleh kurung biasa. Jadi bentuk penulisan yang ada di atas ini, yang dua ini menunjukkan terdapat dua baris dan dua kolom. Jadi yang ini baris pertama, ini baris kedua, begitupun dengan yang ini baris pertamanya, ini juga baris kedua, dan untuk ini yang ke bawah ini kolom pertama, kolom kedua, yang ini juga kolom pertama, kolom kedua. Nah sekarang kita simpulkan seperti apa itu pengertian dari matriks. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau bisa juga di dalam kurung siku. Matriks itu diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain. Selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki entry atau setiap anggota dalam matriks tersebut. Jadi entry dari suatu matriks itu dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan biasanya itu disesuaikan dengan nama matriksnya. Nah sekarang kita coba lihat contoh soal yang pertama.
Misalnya di sini seorang wisatawan lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Nah, untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antara kota-kota tersebut sebagai berikut. Misalnya dari Bandung ke Semarang itu jaraknya 367 km, sedangkan dari Semarang ke Yogyakarta itu jaraknya 115 km, kemudian dari Bandung ke Yogyakarta jaraknya 428 km. Nah, dapatkah anak-anak sekalian membuat susunan jarak antar kota tujuan wisata tersebut jika wisatawan tersebut memulai perjalanannya dari Bandung? Kemudian anak-anak sekalian, bisakah memberikan makna setiap angka dalam susunan tersebut? Nah, untuk menjawab ini atau menyelesaikan permasalahan ini kita bisa menyajikan datanya dalam bentuk matriks. Nah, sekarang kita coba lihat untuk penyelesaiannya. Ini kan wisatawan akan memulai perjalanannya dari Bandung ke kota-kota wisata yang ada di Pulau Jawa. Jadi jarak antar kota tujuan wisata itu dituliskan sebagai berikut. Kita buat dulu tabelnya seperti ini. Tabel jarak antar kota, kemudian di sebelah kiri ini kita tulis Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Kemudian yang di atas ini kita tulis juga Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Kemudian untuk mengisi item-item atau entry-entry yang ada dalam sini itu caranya itu adalah misalnya dari Bandung ke Bandung itu jaraknya berapa? Ya tentu 0 km, makanya di sini ditulis 0. Kemudian dari Bandung ke Semarang, nah di awal tadi sudah kita ketahui bahwa jaraknya itu adalah 367 km, makanya di sini ditulis 367. Kemudian jarak dari Bandung ke Yogyakarta itu adalah 428 km. Kemudian dari Semarang ke Bandung jaraknya 367. Kemudian dari Semarang ke Semarang ya tentu 0 km. Kemudian dari Semarang ke Yogyakarta itu 115 km. Kemudian dari Yogyakarta ke Bandung 428 km. Yogyakarta ke Semarang 115 km, dan Yogyakarta ke Yogyakarta ya jelas 0 km lagi. Jadi berdasarkan tampilan yang ada di tabel sebelumnya itu dapat kita lihat bahwa jarak antar kota tujuan wisata itu dengan membaca data dari baris ke kolom. Nah, susunan tersebut itu dapat juga dituliskan sebagai berikut. Jadi data-datanya seperti ini. Ini. Jadi sesuaikan dengan yang ada dalam tabel tadi. Kemudian kita berikan kurung, tanda kurung, mau pakai siku atau pakai kurung biasa juga bisa. Jadi susunan jarak antar kota di Pulau Jawa ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan ini adalah kolom ketiga. Kemudian kita bahas lagi contoh soal yang kedua. Permasalahannya seperti ini. Manajer supermarket ingin menata koleksi barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket di bawah ini menjadi matriks dan tentukan entry-entry-nya. Jadi misalnya anggap kotak-kotak ini adalah barang yang akan kita susun di dalam supermarket. Jadi di sini adalah koleksi susu ada 10 item, kemudian koleksi roti dan biskuit 20 item, koleksi permen dan coklat ada 14 item, koleksi sabun 18 item, koleksi sampo dan pasta gigi 12 item, koleksi deterjen ada 8 item, koleksi minyak goreng ada 22 item, koleksi beras dan tepung 6 item, koleksi bumbu ada 17 item. Nah, kemudian gambar tadi itu bisa kita deskripsikan susunan barang-barang pada rak supermarket yang terdiri atas 3 baris dan 3 kolom. Bentuk matriks dari susunan barang tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ingat ya, dalam memberikan nama sebuah matriks itu kita memakai huruf kapital atau huruf besar. Nah, jadi di sini kita pakai huruf A besar saja. Kemudian item-item yang tadi itu yang sudah kita lihat itu kita tuliskan semua seperti ini. Kemudian kita buat tanda kurungnya. Nah, di sini kita pakai lagi
kurung siku. Jadi di sini sudah jelas ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Jadi Bapak harapkan anak-anak sekalian sudah bisa mengerti bagaimana cara memahami konsep matriks. Jadi ini ada satu tugas untuk anak-anak sekalian untuk dikerjakan di rumah. Kemudian nanti bisa anak-anak sekalian kumpulkan ke Bapak, bisa lewat chat WhatsApp atau chat Messenger, itu bisa juga. Yang soalnya seperti ini. Teguh, siswa kelas 11 SMA Pancabudi, akan menyusun anggota keluarganya berdasarkan umur dalam bentuk matriks. Dia memiliki ayah dan ibu berturut-turut berumur 46 tahun dan 43 tahun. Selain itu, dia juga memiliki kakak dan adik secara berturut-turut umurnya, yaitu Ningrum 22 tahun, Sekar 19 tahun, dan Wahyu 12 tahun. Sedangkan dia sendiri itu berumur 14 tahun. Jadi Bapak minta kepada anak-anak sekalian untuk bisa mengkreasikan data-data di atas atau data umur dari keluarga Teguh menjadi sebuah matriks. Jadi terserah anak-anak sekalian mau dikreasikan seperti apa. Jadi matriksnya itu harus memiliki baris dan juga kolom, tentunya dengan menggunakan data-data yang ada di sini. Jadi di sini ada berapa data ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 entry nantinya yang akan terbentuk. Jadi anak-anak sekalian, sekian dan terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai matriks. Mudah-mudahan tugas yang Bapak berikan itu bisa anak-anak sekalian selesaikan dengan memahami penjelasan-penjelasan Bapak yang di awal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.